ketika mereka dibawa ke puskesmas, kondisi kesehatan mereka sudah sangat parah. Akhirnya saya kasih tahu sepuan Nona, coba lihat sepung kaki dulu. Oh mama, ini sudah lubang. Sepuan laki-laki besar, Mbak rumah sakit. Saya bilang, tidak, taruh minyak sah. Saya angkat amoxilin ini, saya titik taruh di sepung kaki, saya kira mata ikan. Tidak puas, saya taruh obat kampung, sakit terus. Harus bawa ke rumah sakit umum, mau potong air, mati sudah. Awal bekerja di Puskesmas ini sejak bulan Januari tahun 2021. Ketika saya mulai masuk bekerja di Puskesmas ini, saya berusaha untuk melihat berbagai permasalahan-permasalahan kesehatan, mulai dari cakupan program dan sebagainya, untuk bagaimana kira-kira saya bisa berkontribusi untuk menangani masalah-masalah kesehatan di Puskesmas ini. Ketika saya melihat beberapa persoalan, ada satu kasus yang mungkin sedikit menonjol. Dalam hal ini adanya peningkatan kasus penyakit diabetes mellitus di wilayah kerja kami di Kecamatan Insana Utara, di wilayah kerja Puskesmas Wini. Jadi ternyata ada peningkatan kasus yang sangat signifikan sejak 3 tahun terakhir, dan juga ada angka sampai 10% adanya kasus kematian akibat penyakit diabetes mellitus. Ini suatu ancaman bagi kesehatan masyarakat di wilayah kerja kami. Jadi masalah-masalah seperti ini sebenarnya perlu kita turunkan. Kalau bisa kita kasus-kasus kematian akibat penyakit diabetes mellitus ini bisa turun sampai angka 0. Kalau bisa tidak boleh terjadi adanya kasus-kasus tersebut. Sehingga dengan adanya beberapa komplikasi dari penyakit diabetes mellitus, salah satunya itu ulkus diabetes, bagaimana kita membuat sebuah inovasi dengan tujuan itu untuk menurunkan angka kasus diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Wini, dan juga mencegah terjadinya komplikasi akibat penyakit diabetes mellitus itu, dan juga mencegah terjadinya kasus-kasus amputasi yang selama ini meningkat di wilayah kerja kami, dan juga adanya kasus kematian yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi inovasi ini bergerak dari adanya kasus kematian akibat kasus amputasi kaki. Jadi saya memunculkan suatu inovasi yang berjudul Gercap Sero Pasukan. Jadi Gercap ini merupakan singkatan dari gerakan cegah amputasi. Sedangkan Sero ini merupakan suatu singkatan dari screening, edukasi, rawat, dan obati. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan promotif, preventif, sampai dengan kuratif. Sedangkan pasukan ini merupakan pasien diabetes mellitus maupun ulkus diabetes mellitus di kampung perbatasan. Halo, tuan rumah. Bapak apa kabar, Bapak? Baik-baik. Apa baik-baik, Pak. Afin hom tu buat on me. Situ punya agak nakitin oleh beliau. Nakiti, ada sakit sedikit, Oh, jadi ini le menas lei, ho lentom lei, selama ho merasa fightem tu buat on me. Satu agak nakiti sa namanya tu. Om tu, Terus le homal ni miun sin on le me. Rutin kah? Rutin. Satu hari bisa 3 kali. 3 kali, Makan juga 3 kali makan. Makan juga 3 kali, Ya. Pokoknya ini nanti hari ini saya datang ini untuk kita ganti verban ini, Ya. Kita ganti verban, terus nanti sebelum saya ganti verban, kita periksa gula darah dulu, kita cek gula darah. Kalau kita lihat dia punya hasilnya seperti apa, nanti kita kasih sedikit, ini kita diskusi sedikit tentang menas yang sakit ini, supaya sakit ini bisa cepat sembuh sudah, Ya. Bisa toh? Bisa. Nanti harus tetap kuat, karena ini kita punya proses pengobatan agak lama, dia agak panjang,
Jadi harus banyak bersabar, yakin kalau pasti Bapak akan sembuh. Yakin. Nah, yakin. Bisa toh? Bisa. Senyum sedikit. Nah, kalau senyum begitu saya juga ikut senang supaya Bapak itu cepat sembuh sudah, supaya kita bisa kerja seperti biasa, Bapak juga bisa masuk ke laut, terus bisa jalan kemana-mana, supaya dengan keluarga kita bisa senyum-senyum, jalan-jalan ke Sirpi mana, Bapak su aman, Ya. Oh, ini kelihatan tambah ganteng ini semua di dalam rumah ini kita lihat semakin cerah. Jadi saya harap kita rawat luka ini, luka cepat sembuh. Langkah-langkah kegiatan inovasi kami ini dimulai dari kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan promotif dan preventif itu kita melakukan edukasi-edukasi di tempat posyandu, di setiap tempat-tempat pertemuan warga. Kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita memberikan screening pelacakan, menemukan kasus diabetes mellitus ini sedini mungkin. Jadi ketika kita menemukan kasus diabetes mellitus ini sedini mungkin, kita bisa melakukan upaya untuk pemberian edukasi sedini mungkin sehingga mereka itu bisa tahu tentang penyakitnya mereka sendiri dan bahaya akibat penyakit diabetes mellitus ini sendiri. Karena ketika kita melakukan itu, pasti masyarakat akan diberi pemahaman, mendapatkan informasi kesehatan terkait masalah-masalah kesehatan yang salah satunya itu penyakit diabetes mellitus. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, menjelita sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Tayangan penuh edukasi dan hiburan yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak agar lebih kreatif, berprestasi, dan berbudaya. Daring paina tante, dia istirahat dulu. Mari kita duduk dulu. Kan ternak dengan lebih nih. Iya, sorry Pak. Anak Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk show inspiratif, cerita menarik dan tentunya menambah wawasan dari wanita hebat Indonesia. Pada dasarnya setiap orang itu sudah punya solusinya, hanya mereka itu ragu dan bimbang. Jadi kalau misalnya ada sejarah yang jelek, mungkin bukan untuk dilupakan tapi diperbaiki. Bersama Perempuan, Senin sampai Kamis, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ketika kita menemukan ada penderita yang memiliki komplikasi, salah satunya ulkus diabetes, kita berusaha untuk merawat. Kita merawat sampai kalau bisa jangan sampai dia diamputasi. Kakinya itu kalau sampai luka diabetes sampai derajat 1, 2, 3, 4, kita berusaha untuk cegah sehingga tidak boleh sampai angka yang mau dibilang sampai kasus amputasi itu sendiri, dan juga beberapa kasus kematian yang terjadi akibat amputasi. Sehingga kegiatan ini sudah saya mulai sejak awal 2022 kemarin. Tentu saja mempunyai hasil yang cukup signifikan. Di sana kita lihat bahwa tidak ada kasus kematian akibat ulkus diabetik. Jadi tahun-tahun sebelumnya ada kasus kematian akibat ulkus diabetik.
Tapi ketika saya melakukan inovasi ini, kita melakukan pencegahan dari awal, kita melakukan penanganan awal terhadap pasien-pasien yang memiliki komplikasi ulkus diabetes. Ternyata pasien ini bisa sembuh. Bisa sembuh ini sebenarnya bukan karena dia sendiri, tapi atas dukungan semua pihak yang ada di dalamnya. Kita melakukan edukasi kepada keluarganya terkait dukungan keluarga. Kita memberikan penjelasan kepada pasien bahwa sebenarnya pasien ini mempunyai hak untuk sembuh. Dia punya hak untuk hidup dan hak untuk yang lain-lain. Awal pertama kena di sepung kaki, saya hiraukan itu sampai mata ikan. Saya masuk laut, 3 malam begitu, saya rasa sakit terus, saya berhenti begitu, saya angkat amoxicillin ini, saya taruh di sepung kaki, saya kira mata ikan ibu. Tidak puas, saya taruh obat kampung, sakit terus, saya kasih tahu sepuluh anak mantu dengan anak-anak di rumah sakit, bila harus bawa ke rumah sakit mau foto air mati sudah. Saya langsung pulang, pulang sampai rumah. Saya langsung cari tahu siapa anak nonan ini dari anak mantu dengan anak. Coba lu cari tahu itu hari orang tua di Banuru siapa yang rawat. Dong kasih tahu bilang Pak Ivan. Bilang, Nona pulang bilang Pak Ivan, saya suruh tolong kasih tahu Pak Ivan dulu rawat. Pokoknya Pak Ivan datang rawat saya sampai ini hari. Pokoknya Pak Ivan bilang apa saya ikut, bilang pantang untuk makan, saya pantang makanan sampai ini hari. Mau makan beras merah, saya makan beras merah dengan beras bulog dengan ubi. Pokoknya dengan ubi dengan air putih. Pasien Bapak Anis Elu kemarin yang hari ini kita tangani, tentu saja membutuhkan waktu yang cukup karena kita melakukan pengkajian luka dan sebagainya, butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran, tapi saya yakin bahwa kesembuhan pasti akan datang kalau kita sabar untuk tekun dalam hal bagaimana mengatur pola makan, terus minum obat yang teratur, istirahat yang cukup, mengelola stres yang baik, pasti kesembuhan pasti akan cepat. Kami merupakan teman sejawat dari Pak Ivan, melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ivan dalam hal ini adalah perawatan atau home care terkait dengan kasus ulkus diabetik di rumah sudah sangat bagus, karena ini merupakan satu inovasi dan terobosan yang luar biasa yang kami lihat sejauh ini, dan kami berharap ke depannya kami juga bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pak Ivan. Serial drama yang mengangkat kisah keseharian dari Dr. Dedi dan keluarga. Yaudah ayah, berdua sama Jojo, biar adil, ya? Ya. Apa ya jadi pelit ya? Dengan segala dinamika dan tantangan sehari-hari. Ayah mau nambahin uang bulanan bunda gitu? Otomatis. Ya. Kalau Jojo antar jemput anak-anak, berarti uang hariannya mereka buat bunda. Pasti. Oh my God, ya. Bagaimana pandangan kita akan problem sosial dan cara menyelesaikannya? Dibintangi oleh Surya Saputra, Elma Teana, dan Bara Valentino. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn setiap Minggu sampai Selasa pukul pukul 20 waktu Indonesia Barat. Halo guys, jalan rusak sering kita
lalui. Cakep. Bukan pantun, ini jalan bertahun-tahun belum diperbaiki. Ya. Satu lagi nih guys, janjinya selangit, benerin sekolah sulit. Jangan malu-maluin Gen Z dong. Jangan cuma ngeluh di media sosial. Mending ikut nentuin pilihan aja di TPS. Gimana caranya? Milih siapa? Pilih yang visi dan misinya sesuai, kenali sosok dan karakternya. Jangan lupa lihat juga rekam jejaknya. Jangan cuma ngeluh di medsos doang ya guys. Janji ikut menentukan masa depan. Anak muda, melek pilkada. Halo tuan rumah. Halo. Selamat sore. Apa kabar? Selamat. Pasien-pasien yang saya kunjung ke rumah tentu saja mempunyai prioritas tersendiri. Dalam hal ini kita lihat bahwa komplikasinya sudah sampai parah, ada yang sampai ke ulkus diabetik, sehingga itu yang menjadi prioritas kita untuk mencegah komplikasi yang berlanjut, mencegah terjadinya amputasi dan juga kematian akibat amputasi dari diabetes mellitus ini sendiri. Sehingga ini hal-hal ini yang menjadi prioritas saya dalam menangani kasus diabetes, sehingga kalau bisa 17 kasus yang ada ini kalau bisa tidak boleh ada yang sampai meninggal ataupun komplikasinya meningkat. Dengan adanya kita turun langsung ke rumah pasien, kita mengunjungi pasien, pasien dan keluarga itu bisa mengetahui sedini mungkin tentang informasi kesehatan yang kita berikan, sehingga mereka bisa menginformasikan ke masyarakat yang lain, tetangga sekitar, tentang bahaya penyakit diabetes ini sendiri. Budaya masyarakat, pengetahuan masyarakat mungkin masih belum sama seperti yang lainnya, masih sedikit di bawah, sehingga tingginya angka pengobatan tradisional masih tinggi, masih mencari alternatif lain sebelum ke puskesmas, masih mencari alternatif, masih berdoa di mana, masih cari pengobatan tradisional, dukun dan sebagainya. Ketika pengobatan itu tidak sekunjung sembuh-sembuh, baru puskesmas menjadi tempat terakhir. Puskesmas menjadi tempat terakhir mereka mengadu kesehatan mereka. Jadi ketika mereka dibawa ke puskesmas, kondisi kesehatan mereka sudah sangat parah. Saya bernama Yakoba Aseh Pui. Saya umur sekitar 59. Waktu itu saya jalan ke atas, ke perbatasan, saya mungkin pakai sandal jepit. Jadi saya ketemu ini duri, tikap saya tidak rasa. Jadi menjelang 1 minggu begitu saya rasa sakit. Akhirnya saya kasih tahu sepuan nona, coba lihat cepung kaki dulu. Oh mama ini sudah lubang. Akhirnya sepuan laki-laki besar bapi rumah sakit, saya bilang, tidak, taruh saya ini apa? Ini minyak sah. Taruh minyak. Akhirnya besok sore sudah lalu ini keluarga dari sebelah datang lihat singgah lihat saya, bilang, oh ini apa, parut ini kunyit manta tempel. Akhirnya nona ikut parut tempel malam itu. Besok bukan mau, artinya mau ini kempes, malam tambah besar. Akhirnya bawa saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ini ibu bidang dong, lihat pi, hanya taruh itu cuci pakai ini air infus, langsung bungkus kembali. Akhirnya ibu dokter suruh bilang ini harus ke Kefa, periksa di Kefa. Sampai di Kefa, dokter periksa bilang harus amputasi. Jadi saya jawab dokter, saya nanti bukan mati karena penyakit ini, saya mati karena takut. Jadi dia bilang, oh kalau tidak mau buat surat rujukan pulang, jangan tunggu lama-lama.
Akhirnya saya pun kakak di sini juga telepon pulang, mau mati ke hidup pulang. Datang sampai di sini, besok bawa pulang ke rumah sakit. Pi belum ketemu Pak Ivan juga, masih ibu bidang lain yang cuci tempe lagi. Pi hari ketiga langsung ketemu Pak Ivan bilang, sudah sayang tangani, sudah coba saya tes, saya rawat. Akhirnya ini ibu bidang dong cuci habis, ikat kembali pulang. Ini 3 hari pergi baru Pak Ivan tangani. Akhirnya dia sudah popok, sudah isinya sudah hancur. Jadi Pak Ivan langsung buka semua kulit ini. Saya punya kaki ini tinggal tulang. Pokoknya ini lubang semua, isi turun semua. Akhirnya saya Pak Ivan ini tangani sampai Pak Ivan ngomong bilang, mama kalau ini jaga makan, jaga ini tidak usah pikir, jangan stres, mama akan sembuh. 11 minggu mama akan sembuh. Untuk respon tentu saja kita melihat bahwa memang kadang-kadang banyak tantangan dan hambatan. Kadang-kadang kepercayaan masyarakat terhadap beberapa pengobatan alternatif masih sangat tinggi, sehingga saat kita turun untuk memberikan penjelasan, kadang-kadang mereka masih melihat ini anak kecil kah? Kalau kita tidak mempunyai power yang kuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentu saja kita mendapatkan penolakan yang kuat pula. Sehingga dengan penjelasan yang kita usahakan dengan segala macam cara untuk bisa masuk ke hati pasien kita, ke hati keluarga kita, untuk kita menjelaskan secara detail tentang proses penyakit ini, terus alternatif pengobatannya seperti apa, sehingga kesembuhan itu bisa tercapai oleh pasien itu sendiri. Mama tiap hari, tiap pagi, tiap sore makan ini beras. Tidak boleh makan yang lain-lain. Tapi saya makan sampai 1 minggu begitu, saya sudah tidak mau lagi. Hati sudah tidak terima lagi itu beras. Akhirnya saya bilang biar dipotong saya pisang, biar datang tumbuk, saya makan sah, tidak apa-apa. Saya makan itu sah. Saya makan pisang, mau makan jagung juga, gigi sudah tidak kuat lagi. Akhirnya saya makan tumbuk pisang baru saya makan. Anak mantu satu pi ambil saya jagung giling di Welolok, tapi jagung kuning. Bawa datang saya makan, pergi tes 500 ini gula 500. Jadi saya bilang ini Pak bilang jagung sekarang bukan jagung seperti dulu, ini hibrida, jadi hibrida ini manis, tak usah makan jagung kuning, harus putih. Satu datang lihat saya menangis, bilang saya minum kopi, makan ini kue, saya tidak mau sibuk, saya pun suami mati, saya biar saya makan. Saya bilang tidak, saya pun anak dong belum urus semua, biar saya masih lihat dong dulu, jadi saya tidak makan apa-apa. Saya pun teman sampai dia meninggal juga, dia datang lihat saya, dia omong, saya tidak pemalis, saya mau makan. Saya bilang, terserah mau makan kan. Hanya saya biar bilang dalam hati ini mau makan, tapi mulut mau terima tidak. Saya tidak ini, saya rasa takut. Saya masih mau lihat saya pun anak dong. Pusdiklat LPP TVRI membuka pelatihan kamerawan televisi, reporter televisi, dan pembawa acara atau Master of Ceremony yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2024. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi jagoanmu itu nggak bakal menang. Siapa bilang nggak bakal menang? Orangnya cerdas, up to date, dermawan, yang jelas dia itu berwibawa.
Bapak Ibu, ini adalah calon pemimpin kita. Kalau saya nanti terpilih, Bapak Ibu sekalian akan saya beri bantuan pupuk dan alat-alat pertanian lainnya. Keren. Pilih jagoanku. Ringan tangan dalam menolong. Permisi Bu Ibu. Wah, bagus-bagus. Pokoknya kalau saya jadi modal pasti lancar. Bu, kipasnya. Mantap. Yang menang jagoan. Jelas jagoan. Saya diribut kayak apa? Milih pemimpin itu kudu teliti, dikenali sosoknya, terus di screening, rekam jejaknya, dipahami visi misinya. Kalau sudah cocok, baru dipilih. Nggak usah ribut. Begitu loh demokrasi. Setuju. Aduh pancingku, wah. Aduh. Salah satunya itu pola hidup, pola makan minum yang ada di masyarakat. Mungkin mereka masih mengkonsumsi gula yang tinggi, karena ketika mengkonsumsi gula yang tinggi dalam waktu yang cukup lama mungkin beresiko terhadap adanya peningkatan kasus diabetes mellitus itu sendiri. Yang kedua, terkait kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan juga tingkat stres yang berlebihan, dalam hal ini mungkin dengan pekerjaan, urusan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu yang memicu tingginya kasus diabetes mellitus di wilayah kerja kami. Dan Pak Ivan pertama obat itu, Ibu malam saya langsung mimpi. Yang tangani pertama, saya langsung mimpi, bilang saya pergi, langsung Pak Ivan ini jalan keliling saya, dia bilang, dia buka bilang baik, ini saya sudah bawa baik. Terus dia bilang kita tos, kami langsung tos begini. Jadi saya pergi berobat lagi, saya kasih tahu Pak Ivan. Pak Ivan terima kasih, ini mungkin nanti kita dua bisa, Pak Ivan bisa berobat saya sampai saya sembuh, saya baik. Pak Ivan moga-moga begitu. Akhirnya saya berobat sampai baik. Tapi saya tidak kasih apa-apa untuk Pak Ivan. Saya minta terima kasih. Mungkin besok saya bisa terima kasih banyak karena dia sudah berobat saya sampai baik. Kami juga berterima kasih untuk Pak Ivan yang sudah meluangkan waktu datang di desa untuk memberikan sosialisasi tentang program diabetes itu, sehingga kami partisipasi bersama masyarakat Desa Soko untuk penyakit diabetes ini. Saya juga bersyukur pas punya, saya bisa terima kasih dengan Pak Ivan karena dia merawat saya sampai ini hari agak sembuh. Pokoknya yang penting doakan Pak Ivan ini untuk berobat, orang banyak bisa sembuh seperti saya. Kepada Pak Ivan, supaya kegiatan atau program yang selama ini dilakukan bisa terus berlanjut, sehingga diharapkan angka kejadian daripada ulkus diabetik ini bisa dicegah atau diturunkan.